Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani gundul. Hari ini kita sekarang berada di area persemaian pepaya ya. Jadi kita lagi fokus untuk penanaman pepaya lagi di blok 3. Kita mau optimalin, terus di blok 2 kita ya nanam sisip-sisipan lah di antara durian. Masih bisa ada 1, 2, 3 pohon di antara durian itu. Nah ini terus terang nanam pepaya ini gak mudah ya. Jadi apa yang menurut kita kelihatannya mudah, tapi ternyata setelah kita praktekkan ya banyak sekali kendalanya. Kendala paling pertama adalah terutama di paling awal ini di semaian ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sering gagal di persiapan bibit di semaian. Dari situ meremen lah persiapan lahan yang harusnya udah siap untuk ditanemin, akhirnya nggak jadi nanem, akhirnya tumbuh rumput lagi seperti itu. Akhirnya terus ngulang lagi pembuatan bibit semaian. Kalau gagal lagi sudah habis itu. Jadi kalau kita di semaian udah dibilang bisa berhasil, baru next step itu adalah di persiapan lahan. Ini harus bagus ya, pengkondisian lahan seperti apa. Jadi saya tidak mau bicara soal lahannya orang, lahan yang jenis A, B, C. Saya hanya bicara jenis lahan di kebun saya. Di sini tanahnya liat, jadi di persiapan lahan itu kita masukin sekam banyak banget ya. Satu lubang tanam itu kita masukin sekitar 20 liter sekam ya. Lubang tanam ukuran 80 x 80 x 30 cm atau 20 cm. Itu kita isi, kita mix sekam 20 liter, 4 kali ember 5 literan ya. Terus tambahin vertipos setengah kilo, kemudian dolomitnya 2 gayung, udah kita aduk. Nah sebelumnya kita nggak pernah pakai furadan. Nah ini kita coba pakai furadan lagi di blok 3, udah kita aplikasikan. Terus kita kocor sama trichoderma. Hari ini pengaplikasiannya, besok kita udah mulai masuk lubang tanam ya. Nah itu di persiapan 2 itu penting banget, persiapan semaian sama persiapan lahan. Nanti masih persiapan berikutnya ada irigasi. Plan irigasinya seperti apa? Kalau masuk musim hujan, ini kan bentar lagi musim hujan ya, dan ini adalah bulan ini kalau nggak salah ini penghabisan musim kemarau ini, karena kalau nggak salah di BMKG bulan November itu hujan udah padat merayap. Nah sekarang sebetulnya waktu yang masih tepat untuk nanam pepaya ini, dalam artian bibit udah ready ya. Kalau baru semai nggak tahu ya. Kita juga ada yang baru semai juga di belakang itu, yang sebelah sana baru kita semai. Biasa kita backup untuk kalau yang pada mati kita langsung susulin lagi. Pokoknya pantang menyerah gitulah. Nah kalau bicara soal semaian ini ya, ini contoh semaian yang kita bikin guys. Jadi satu polybag kita isi dengan 2 biji pepaya. Nah kalau udah kondisinya kayak gini kita sortir, pilih salah satu, harus dipilih salah satu. Kenapa? Karena kalau nggak dipilih dia rapet banget. Contoh kayak gini nih. Nah ini udah disortir ini. Jadi ini udah disortir aja, dia daunnya udah ketemu kan kanan kirinya. Apalagi kalau nggak disortir, ini ada 2
tumbuh naik ke atas, wah rimbun banget. Efeknya apa? Efeknya kutilang guys. Jadi tumbuhnya tuh lencir. Mana tadi ini tuh ya. Jadi kalau posisinya seperti ini kita harus pilih salah satu yang menurut kita itu satu dia tegak, terus dua posturnya itu bagus lah ya. Kita nggak tahu ini jenis kelaminnya bunga betina atau bunga sempurna, kita nggak tahu. Intinya kita pilih aja yang posturnya bagus ya. Kalau kayak gini ini kan agak miring ya, saya pilih ini biasanya. Terus di sini ini posisinya di tengah ya, jadi udah kita buang salah satu. Nah ini bibit yang udah disortir ya. Sebetulnya ini agak kurang bagus, dia kurang sinar matahari, sama ini warnanya agak kuning ya, kurang hijau ya. Ini kayaknya belum kena kocoran, belum kena kocoran NPK ini. Ini baru saja saya kocor tadi NPK 10 gram per liter, dolomitnya sama 10 gram per liter juga. Jadi kita kasih dolomit sama NPK, kita mix, aduk, terus kita kocorin. Nah, kalau soal media tanam ya, media semai kita kasih tanah satu bagian, kasih kompos satu bagian, kasih areng satu bagian, kasih sekam satu bagian. Jadi ada 4 bagian, sekam 1, areng 1, tanah 1, kompos 1. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Jadi kalau misal punya areng aja ya 1-2-1, tanah, areng, kompos, atau sekam aja juga nggak masalah sih. Intinya untuk meningkatkan aerasi aja, karena di sini biji kalau udah terendam tanah isian polybag ini nggak remah, biasanya tuh kuning pecahnya. Kalau udah pecahnya kuning, udah alamat itu aduh susah banget tumbuhnya, mau dikocor lama. Jadi harusnya sebulan itu sudah bisa siap tanam, lebih dari sebulan, bisa sampai 2 bulan. Saya sudah pernah, walaupun itu bisa ya. Ini di blok 6 itu kayak gitu dulu bibitnya, tadinya kuning, aerasinya nggak bagus di polybag, begitu pecah dia kuning. Habis itu ini ya, kita kocor terus, setelah 2 bulan baru bisa siap tanam ya. Kalau udah ditanam tumbuhnya normal sih. Jadi ya begitu guys. Oke, itu sharing kita soal ini semaian ya. Ini untuk blok 7 sekitar 450 pohon pepaya, bagi jadi 3 sisi, atas di sana juga atas. Nah, nanti juga di sisi tengah itu lagi dibetulin bedengannya. Hari ini lubang, besok lanjutin bikin lubang, terus kasih sekam sama kohe, dolomit, kemudian kocor bakteri RL seger, kemudian diaduk rata, biarin seminggu baru kita tanemin. Ini kita di blok 7 sisi selatan yang atas. Ini udah 2 baris digali. Kalau ini lubang yang masih kebuka nih guys, 1 kali 1 kali 30 sampai 40 sentian lah. Kita kasih kohe,
Ini kita kasih, ini ada sekam, dolomit, terus nanti kita tambahin TSP ya, kita pakainya fosfat ya, kita pakainya Vertipos yang kuning, kita kasih setengah kilo. Jadi lubang tanam ini ukurannya kurang lebih 1 meter kali 1 meter kali 30 sampai 40 cm ya. Kita gali kemarin, kita dalemin, terus kita kasih sekam. Sekamnya 4 ember kali 5 kiloan, 5 liter ya. Berarti sekitar 20 liter. Kasih kohe. Kohenya kurang lebih ya berapa ya, 10 kohe kurang lebih kita kasih 10 kilo 10 kilo ada ya Rip, per lubang ya kohenya ya 5-10 kiloan lah yang udah difermentasi ya. Habis itu kita kasih dolomitnya 2 gayung kurang lebih 2 kilo per lubang. Terus kita aduk rata ya. Dan kita kasih ini Vertipos. Vertiposnya kita kasih 500 gram ini. Nah, ini kohenya. Ini kohe yang udah fermentasi, guys. Ini kohe sapi. Waktu fermentasi kita kasih ini kelihatan ya, udah kering ya, dia udah pecah, udah jadi tanah dia. Waktu fermentasi kita kasih sekam, dolomit sama bakteri RL seger. Kita biarkan 2-3 minggu baru kita karungin. Ini guys tanahnya nih guys, jadi perlu banyak sekam. Nanti kita tambahkan lagi di usia ya masuk 2 bulan lah ya. Ini harus digarpu lagi, tambahin material organik kohe ya.